Hai, halo semua. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, jadi di Indonesia itu banyak sekali orang tua atau yang sudah menginjak usia tua, lansia, itu banyak sekali yang dibuang ataupun dititipkan di panti asuhan gitu, atau dibuang di tempat-tempat seperti pasar, kolong jembatan, ataupun deretan ruko-ruko, yang dimana itu dibuang dari pihak keluarga sendiri, anaknya. Kenapa sih bisa seperti itu? Jadi, izinkan saya, Muhammad Fahri Aditama, pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang bagaimana cara peran keluarga merawat lansia. Nah, jadi sebelum memasuki membahas tentang peran harus seperti apa, aku di sini akan membagikan tahapan lansia dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu menurut Dunia Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO gitu ya. Nah, jadi usia lansia itu dibagi menjadi 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada usia pertengahan atau middle age 1 ya. Yaitu usia dari 45 sampai 49. Yang kedua itu ada lanjut usia yang dimana atau elderly. Itu kisaran usia antara 60 sampai 74 tahun. Selanjutnya ada lanjut usia tua, itu ada old. Usianya kisaran 75 sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua itu very old, usia di atas 90 tahun gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan tentang tipe-tipe kepribadian ya. Terdapat 5 tipe kepribadian. Yang pertama itu ada tipe kepribadian konstruktif, yaitu kepribadian yang tidak banyak mengalami gejolak, biasa aja, tenang, santai, mantap sampai usia tua gitu. Jadi pada tipe kepribadian konstruktif ini lebih ke orang pada usia tuanya itu, usia lansianya itu lebih ke tenang gitu ya, menjalani hidupnya. Selanjutnya yang kedua, ada tipe kepribadian mandiri. Pada tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome, apalagi jika ada masa lansia yang tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Yang ketiga, ada kepribadian tergantung, yang dimana kepribadian ini tuh biasanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya. Jadi kalau misalnya keluarganya itu harmonis, dekat gitu ya, saling menyayangi, itu biasanya tidak terjadi gejolak. Tapi kalau misalnya keluarganya kurang harmonis, biasanya itu banyak sekali lebih ke kedukaannya gitu. Apalagi ketika sudah ditinggalkan oleh pasangannya gitu, pasangan hidupnya. Selanjutnya yang keempat itu ada kepribadian bermusuhan. Pada tipe ini, setelah memasuki lansia, tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama, sehingga menyebabkan kondisi ekonominya itu menjadi naik turun. Selanjutnya ada yang tipe kepribadian yang kelima, yang terakhir, itu tipe kepribadian kritik diri, yang dimana pada tipe ini umumnya itu terlihat sengsara karena perilaku sendiri itu kayak sulit dibantu oleh orang lain, atau kayak dia tuh sering membuat susah dirinya sendiri gitu, menyulitkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui apa saja kayak tahapan-tahapan usia lanjut ataupun kayak kepribadian, tipe-tipe kepribadian dari lansia itu sendiri, maka kita sudah dapat memahaminya, maka kita juga akan tahu bagaimana cara merawat lansianya itu sesuai dengan kepribadiannya. Gimana sih cara peran keluarga itu merawat? Nah, jadi ada banyak tahapan, teman-teman. Yang pertama, itu tuh kita harus mengetahui, memahami tipe kepribadian apa yang dimiliki oleh lansia tersebut. Yang dimana apabila kita sudah memahami tipe kepribadiannya, maka kita akan mudah bagaimana cara kita merawat si lansia tersebut. Contohnya ketika lansia yang memiliki tipe kepribadian konstruktif dan mandiri, itu akan memberikan luang kepada keluarga dan lingkungan dengan memberikan perawatan yang cenderung mudah. Jadi kayak gampang lah untuk merawat tipe kepribadian lansia yang memiliki tipe kepribadian itu kayak konstruktif ataupun mandiri. Berbanding terbalik dengan tipe kepribadian yang lainnya, itu lebih sulit karena dia lebih
cenderung lebih ke apa ya, kayak menyulitkan pihak keluarga ingin dimanja, jadi kayak lebih pengen dirawat oleh anak-anaknya, seperti itu. Yang kedua, ada menumbuhkan kehangatan dalam keluarga, yang dimana hal ini tuh penting ya bagi lansia yang karena dapat memberikan warna di kehidupan yang sudah tua gitu, seperti memberikan kehangatan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam menjalani sisa usianya. Jadi harmoni lah, ini termasuk ke keluarga yang harmoni, sayang pada orang tuanya, yang dimana akan menumbuhkan warna baru di usia akhirnya gitu. Di akhir hayatnya akan memberikan kenangan yang indah gitu. Nah, selanjutnya ada peran yang ketiga, yaitu ada memperhatikan kondisi kesehatan lansia. Seperti yang kita tahu, saat usia tua itu banyak sekali faktor-faktor atau organ-organ itu memiliki penurunan, seperti kayak penurunan penglihatan, pendengaran, penurunan panca indera lah, penurunan panca indera, kognitif, penglihatan, motorik, itu semua banyak penurunan. Makanya kenapa penting bagi pihak keluarga untuk memahami kondisi kesehatan dari si lansia itu. Jadi ketika kita sudah memahami, karena di usia tua itu tuh banyak sekali kayak banyak sekali penyakit-penyakit yang dimana nantinya akan menjadi komplikasi. Semua penyakit itu dapat menyerang tubuh dari si lansia itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk merawat lansia, memperhatikan kesehatan mental si lansia itu. Yang keempat, ada melakukan kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin ini biasanya itu seperti kayak berjemur, olahraga, stretching dikit-dikit lah. Kayak mungkin berjemur untuk mendapatkan sinar matahari pagi, untuk menguatkan tulang-tulangnya, mendapatkan vitamin D, seperti itu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin, yang mudah dilakukan oleh si lansia tersebut. Seperti misal bangun pagi, kayak mengambil makan sendiri, terus berjemur. Jadi mudah lah, kegiatan yang mudah dilakukan oleh si lansia agar dapat terus seperti olahraga lah, terus bergerak. Selanjutnya yang kelima, itu ada perhatikan pola tidur lansia. Pola tidur yang baik akan membantu lansia menjaga kesehatan agar lebih stabil gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya, dimana pola tidur pada lansia itu cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan masa-masa seperti kita ini, masa-masa remaja, masa-masa dewasa, yang dimana lansia itu biasanya kebutuhan tidurnya hanya 7 jam saja, yang dimana penting untuk lansia itu memenuhi 7 jam itu, karena butuh istirahat lah tubuhnya juga. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatannya buat tetap segar untuk beristirahat organ-organnya. Yang keenam, ada melakukan komunikasi. Komunikasi sebagai salah satu sarana untuk melatih kemampuan berpikir lansia agar tidak mengalami kebuntuan atau dalam berpikir. Jadi ini tuh seperti menemani. Jadi mungkin di usia lansia ini pihak keluarga jangan meninggalkan atau jangan membiarkan lansia itu sendirian gitu, apalagi ketika sudah ditinggal oleh pasangannya gitu. Jadi buat seorang anaknya itu penting sekali untuk menjaganya, merawatnya dengan kayak menemaninya lah, lebih ke menemaninya untuk melakukan komunikasi, obrolan. Karena biar merasa ditemani, disayang oleh anak-anaknya. Seperti tadi kayak yang sudah dijelaskan di faktor kedua, yang dimana itu penting sekali untuk menjadikan warna di dalam akhir usianya gitu, di akhir hayatnya. Jadi di komunikasi juga sangat penting untuk tidak agar lebih ke pemikiran dari orang lansia itu sendiri tidak buntu, atau bahasa lainnya tuh pikun gitu. Nah, yang ketujuh itu ada menjaga kondisi spiritual lansia. Ini tuh sudah banyak penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa kondisi spiritual ini memiliki peran penting dalam kehidupan kejiwaan manusia. Di antaranya dapat menenangkan jiwa, memperpanjang umur, memperlambat perkembangan Alzheimer. Jadi penting sekali ya teman-teman, di usia lansia ini penting sekali untuk kita itu menjaga kondisi spiritual lansia, yang dimana mungkin di akhir hayatnya lebih
banyak aktivitas-aktivitas lebih ke hal-hal spiritual agamis. Jadi biar hidupnya itu lebih tenang untuk mengejar yang namanya akhirat. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya, penting sekali bagi kita untuk merawat yang namanya lansia, karena mau bagaimanapun juga lansia itu merupakan orang tua kita sendiri, yang dimana ketika kita kecil kita dirawat, dikasih sayangi, diberi ASI, dirawat hingga tumbuh besar seperti ini. Maka ketika orang tua kita sudah menginjak usia tua, maka hal yang dilakukan oleh orang tua kita ketika waktu kita kecil juga perlu dilakukan ketika orang tua kita sudah menginjak usia tua, yang dimana semoga peran-peran tadi dapat membantu kita dalam menjaga orang tua kita agar tetap sehat dan berumur panjang. Dan lebih ke menjaga kasih sayang orang tua itu agar tetap membalas budi lah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Seperti yang kita tahu, usia tua merupakan usia yang memasuki perkembangan akhir gitu, yang dimana pada tahap usia tua ini banyak sekali organ-organ ataupun fungsi dalam tubuhnya itu banyak yang menurun, seperti penurunan panca indera, penurunan fungsi kognitif, penurunan motorik, organ-organ dalamnya itu banyak sekali yang mengalami penurunan, yang dimana penting sekali untuk kita yang sebagai anaknya merawat orang tua kita yang sudah menginjak usia itu agar tetap sehat dan berumur panjang. Jadi mungkin peran-peran yang akan saya jelaskan ini, oke.